Shalom, pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kini kita masuk pada ibadah Minggu edisi 26 Desember 2021 yang dibawakan dari Sinode Gereja Bethesda Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Andus Insinyur Sujarwo, MTH, dengan tema Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Selamat beribadah. Shalom, para pemirsa Mimbar Agama Kristen Republik Indonesia dan seluruh umat Kristen di seluruh Indonesia yang saya kasihi. Pada hari ini kami dari Sinode Gereja Bethesda Indonesia di Sidoarjo, Jawa Timur mendapat tugas untuk melayani Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dalam pelayanan pada hari ini. Sebelumnya, mari Ibu Bapak, pemirsa yang saya kasihi, kita akan mulai ibadah hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kasih di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Bapa yang telah menyelamatkan kami mengucap syukur Tuhan. Di hari yang berbahagia ini, kami umat-Mu, Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, boleh mengadakan ibadah Tuhan walau dalam online. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada hari ini. Engkau memberkati hamba-hambamu, umat-Mu Tuhan. Apapun pelayanan hamba-hambamu pada hari ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami akan segera mulai ibadah kami. Oleh karena itu kami serahkan segala doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Izinkan saya membuka masker. Pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama dan umat Kristen seluruh Indonesia yang kami hormati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan Yesus atas kasih karunia dan anugerahnya.
kita bisa berjumpa kembali dalam mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Bersama kami, Sinode Gereja Bethesda Indonesia akan menyampaikan sebagian kebenaran dari firman Tuhan. Sebelum kita mulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita membukanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah atas kasih, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami, umat-Mu, dan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mengucap syukur boleh berjumpa lagi dalam mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami akan memulai beribadah kepadamu ya Tuhan, dan kami mau merenungkan sebagian firman-Mu. Kami mohon hadirat-Mu turun atas kami semua, sehingga persekutuan ibadah melalui media online ini akan mendatangkan berkat bagi kami dan bagi pemirsa di seluruh Indonesia. Dan ibadah ini kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya berkata, amin. Pemirsa mimbar Kristen Kementerian Agama dan umat Kristen di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Mari kita membukanya dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 10 dan 11. Mari kita baca bersama-sama. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus di kota Daud. Pemirsa mimbar Kristen Kementerian Agama dan umat Kristen di seluruh Indonesia. Dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan sehari-hari, kata kesukaan bisa diartikan bergembira, bersukacita, bersenang-senang. Umumnya merujuk kepada kenikmatan hidup yang memberikan kebahagiaan atau kelepasan dari masalah, atau bahkan kita merasakan keberhasilan secara keuangan. Dalam Perjanjian Lama, kesukaan atau sukacita nampaknya hanya difokuskan kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah saja, dan orang-orang dari bangsa lain yang menganut agama bangsa Israel. Seperti ketika mereka dilepaskan dari perbudakan di Mesir dan pemulangan dari pembuangan di Babel kembali ke Yerusalem. Nah, saat kelahiran Tuhan Yesus, malaikat menyatakan perspektif yang berbeda tentang kesukaan ini. Malaikat berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Pemirsa,
Mimbar Kristen, Kementerian Agama, dan umat Kristen di seluruh Indonesia. Pernyataan malaikat menunjukkan bahwa kesukaan besar bukan hanya diperuntukkan khusus kepada bangsa Israel, tetapi lebih luas, yaitu kepada seluruh bangsa. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus tidak berbicara tentang tanah perjanjian atau tanah Kanaan, tujuan dari Israel ketika lepas dari perbudakan di Mesir, tetapi justru kepada seluruh bangsa di dunia ini. Tuhan Yesus juga tidak berbicara hanya tentang umat pilihan Allah, yaitu Israel. Tetapi setiap orang yang percaya kepadanya. Dengan demikian perkataan malaikat itu benar bahwa seluruh bangsa di dunia menjadi objek dari kesukaan besar dan sumbernya adalah Allah sebagai pemberi sukacita atau kesukaan yang besar itu. Nah, adapun isi dari sukacita besar adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pemirsa Mimbar Kristen, Kementerian Agama dan umat Kristen di seluruh Indonesia yang kami kasihi, pernyataan malaikat menunjukkan bahwa kesukaan adalah suasana atau kondisi sukacita yang didasarkan pada kenyataan rohani, yaitu Yesus adalah juru selamat yang telah lahir bagi seluruh bangsa. Tidak hanya khusus bagi bangsa Israel saja sebagai umat pilihan Allah, tetapi lebih luas lagi, yaitu Yesus, Sang Juru Selamat telah lahir bagi seluruh bangsa. Kesukaan atau sukacita bukan bersumber pada pengalaman hidup yang berasal dari lingkungan atau situasi dan keadaan yang menyenangkan atau menguntungkan, tetapi sukacita atau kesukaan yang besar ini adalah pemberian Allah di dalam Yesus Kristus kepada orang-orang yang percaya kepadanya, yang memimpinnya kepada perubahan hidup secara rohani. Demikian juga Tuhan Yesus memberikan kesukaan besar, bukan karena kita mendapat kesenangan, kebahagiaan yang luar biasa, atau menikmati kekayaan kita, walaupun itu juga bisa memberikan kebahagiaan. Bukan karena kita bisa berhasil dalam berusaha atau berbisnis, mempunyai keuntungan besar, itu juga satu kesenangan atau kenikmatan.
Walaupun itu juga membuat kita senang dan bisa berbahagia. Bukan karena memperoleh keuntungan yang besar. Memang itu bisa membuat kita senang. Tetapi yang terutama adalah karena Yesus lahir sebagai juru selamat dalam hidup orang percaya. Sekali lagi, kesukaan besar yang Tuhan Yesus berikan kepada kita adalah karena Yesus telah lahir sebagai juru selamat dalam hidup orang percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk itu, setiap pribadi dari bangsa manapun yang memiliki Yesus dalam hidupnya, itulah pribadi yang memiliki kesukaan yang besar. Dan setiap keluarga dari bangsa manapun yang memiliki Yesus dalam hidupnya, itulah keluarga yang memiliki kesukaan besar. Setiap komunitas atau kelompok, dari komunitas atau kelompok manapun yang memiliki Yesus dalam hidupnya, maka kelompok atau komunitas itulah yang memiliki kesukaan yang besar. Pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama dan umat Kristen di seluruh Indonesia yang kami hormati. Dalam merayakan Natal tahun ini, diharapkan bahwa tidak ada di kalangan orang percaya, saudara dan saya, yang menyesal karena telah menjadi orang Kristen. Hari ini kita mendengar kabar baik. Yesus lahir di tengah-tengah dunia untuk saudara dan saya. Yesus menjadi juru selamat kita. Saudara dan saya ditebus karena Yesus. Tidak ada orang Kristen yang menyesal karena telah memiliki Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Justru merasa berbahagia dan sukacita. Karena setiap orang percaya seharusnya bersyukur karena Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia ini sebagai juru selamat yang mengerjakan kesukaan besar dalam hidupnya. Pemirsa Mimbar Kristen, Kementerian Agama dan umat Kristen di seluruh Indonesia yang kami hormati. Selain itu, bagi mereka yang sudah dipanggil dalam pelayanan, diharapkan tidak ada yang menyesal karena dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan, menjadi penginjil, menjadi pekerja di ladang Tuhan. Tidak ada yang menyesal karena ditasbiskan menjadi pendeta. Justru saat inilah kita berbangga sebagai seorang Kristen, sebagai seorang hamba Tuhan. Kita memiliki Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Itulah sumber sukacita yang besar yang ada dalam diri orang percaya. Kesukaan besar dalam kehidupan kita itu nyata karena Yesus menyertai setiap orang percaya. Pemirsa Mimbar Kristen, Kementerian Agama dan umat Kristen di seluruh Indonesia. Untuk itu saya sebagai hamba Tuhan menyarankan kepada kita semua untuk kita senantiasa bersukacita. Seperti
firman Tuhan dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus lahir ke dalam diri kita, maka kesukaan besar, sukacita yang besar itu ada dalam diri kita semua. Sukacita itu bukan keadaan. Jadi kalau keadaan kita susah, kita tidak bisa sukacita. Saudara yang kasih Tuhan, kesukaan atau sukacita besar itu satu keputusan yang harus kita ambil. Bahwa Yesus sudah lahir ke dunia ini untuk kita semua. Maka kesukaan besar itu ada pada diri kita semua. Puji Tuhan. Pemirsa yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus ketika menuliskan seruan untuk bersukacita senantiasa dalam Tuhan ini, ia sedang dalam kesulitan besar. Ia sedang berada dalam penjara yang gelap di kota Roma untuk menantikan hukuman matinya. Juga di dalam penjara itu dia mendengar ada perselisihan di antara jemaat Filipi. Bukan hanya jemaat saja, tetapi para tua-tua atau justru pendiri awal dari gereja di Filipi itu, mereka saling berselisih paham. Dalam kondisi yang begitu berat di dalam penjara, mendengar ada berita teman-teman seperjuangannya itu berselisih paham. Ia tidak larut dalam kedukaan atau penderitaan atau kekecewaan, tetapi justru sebaliknya. Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi supaya jemaat tetap bersuka cita. Ia mengajak supaya mereka tetap bersuka cita. Bahkan ayat ini diulang. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara yang kasih Tuhan, ada penekanan. Sekali lagi kukatakan, ini artinya diingatkan kembali bahwa karya Yesus dalam diri kita semua, dalam diri saudara dan saya, itu yang harus selalu dikerjakan. Supaya sukacita di dalam Tuhan itu senantiasa ada dalam diri saudara dan saya. Saudara yang kasih Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, jangan membuat kita semua kehilangan sukacita. Memang di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini banyak yang merasakan kesulitan, bahkan banyak yang kehilangan saudara, tapi percayalah, mereka berpulang dan sekarang tinggal bersama dengan Bapa di sorga. Itu satu kesukaan yang besar, bahwa mereka pun bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Saudara yang kasih Tuhan, pemirsa Mimbar Kristen, Kementerian Agama, dan umat Kristen di seluruh Indonesia yang dikasihi Tuhan, sikap ceria atau sukacita itu harus menjadi bagian dari hidup setiap orang percaya. Menjadi kebiasaan atau habit bersukacita.
supaya orang lain bisa melihat ada Yesus di dalam diri saudara dan saya. Sikap hidup seperti itu bisa menyenangkan sekeliling kita. Orang yang senantiasa bersuka cita, hatinya itu penuh riang gembira. Dan dimanapun kita berada, kalau kita bisa bersuka cita, membuat hidup itu lebih menyenangkan. Dan tentunya yang lain pun bisa menerima dengan sukacita. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, ketika kita bertemu dengan orang yang bersukacita, ramah, suka tersenyum, maka suasana hati pun bisa menjadi ikut bersemangat. Berbeda jika kita ketemu dengan orang yang susah terus, cemberut, berbeban berat, energi kita rasanya ikut terkuras. Berat sekali rasanya. Itulah sebabnya kehidupan orang percaya harus bersukacita senantiasa karena ada Tuhan Yesus di dalam diri setiap orang percaya. Pemirsa Mimbar Kristen, Kementerian Agama dan umat Kristen di seluruh Indonesia yang dikasihi Tuhan, saat ini di tengah-tengah pandemi ini, mari kita mau lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika ada masalah, kesulitan, hambatan yang kita hadapi, kita lebih dekat kepada Tuhan. Mau lebih lagi berseru kepadanya. Supaya Tuhan Yesus mau menolong kita semua. Kita mau memuji dan memuliakan Allah karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan dan memanggil kita untuk kita semua diselamatkan. Ini sebuah sukacita besar. Kita yang harusnya binasa, tapi oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus, kita beroleh hidup yang kekal. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, untuk itu marilah kita lebih setia lagi mendekatkan diri dengan Tuhan Yesus dan konsisten membangun keintiman rohani dengan Dia agar kesukaan besar itu menjadi sempurna. Dengan bersukacita di tengah kesesakan dan kesulitan hidup, berarti kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Dengan bersukacita dan terus berdoa, maka damai sejahtera yang dari Allah yang melampaui segala akal, yang tidak pernah kita bayangkan, akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita tetap bersuka cita. Pemirsa Mimbar Kristen, Kementerian Agama dan umat Kristen di seluruh Indonesia yang dikasihi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Untuk itu mari kita berdoa supaya firman Tuhan itu termeterai dalam hati kita dan kita mau melakukan firman itu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami sudah mendengar firman-Mu.
Tuhan ajar kami untuk mengerti firman-Mu. Dan kami mau melakukan firman itu. Karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan atas terselenggaranya ibadah hari ini. Ibadah Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia yang boleh diadakan pada hari ini Tuhan. Terima kasih atas segala firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Dr. Andas Insinyur Sujarwo Tuhan. Kiranya firman boleh memberkati kami, umat Kristen seluruh Indonesia Tuhan, dan seluruh pemirsa. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Tuhan, pada hari ini, kami boleh menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Pertama-tama untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati bangsa ini Tuhan, negara kami Tuhan. Kau memberkati pemerintah kami. Kau memberkati Bapak Presiden Tuhan. Wakil Presiden. Para menteri. Wakil menteri. Dan seluruh pejabat yang ada Tuhan. Terlebih memberkati Tuhan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Kiranya para pejabat boleh melakukan tugas negara dengan sebaik-baiknya. Kau berikan hikmat, marifat bagi mereka semuanya Tuhan. Sehingga mereka semuanya, mulai Bapak Presiden dan beserta jajarannya, boleh membawa negeri ini, rakyat Indonesia menuju masyarakat adil makmur Tuhan. Ada keamanan, ada ketentraman di negeri ini Tuhan. Pembangunan boleh berjalan dengan baik. Dan mereka juga boleh bisa mengatasi COVID-19 dengan secepat-cepatnya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk umat Kristen, para pemirsa dari seluruh Indonesia ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan kekuatan, berikan sukacita menghadapi tantangan hidup ini Tuhan. Di mana COVID-19 2 tahun sudah mendera umat manusia. Tak terkecuali umat-Mu, Tuhan, di Indonesia ini. Juga bangsa kami di Indonesia ini. Oleh karena itu kami, Tuhan, berdoa kepada Engkau, menaikkan syafaat Tuhan. Kiranya Engkau berikan kekuatan bagi pemirsa,
Mimbar Kristen Kementerian Republik Indonesia memberikan kekuatan bagi Tuhan seluruh umat Kristen di Indonesia. Bahkan memberi kekuatan pada bangsa kami Indonesia Tuhan. Sehingga bisa melewati Tuhan masalah COVID ini dengan tabah, dengan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Pulihkan ekonomi, pulihkan kesehatan kami Tuhan. Kiranya seluruh bangsa juga boleh tetap bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk penanganan pandemi di Republik ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau memberkati para pejabat, tenaga medis, Tuhan TNI Polri yang bahu-membahu di dalam mengatasi pandemi COVID ini. Tuhan memberikan hikmat marifat dan berkat-Mu atas mereka Tuhan. Kiranya kami juga berdoa vaksinasi Tuhan. Kiranya boleh berjalan dengan baik, lancar Tuhan. Bahkan saat ini tingkat anak-anak boleh divaksin. Kami mengucap syukur Tuhan. Sehingga semua bangsa ini boleh melakukan vaksinasi dengan baik. Ajar kami semuanya untuk waspada menghadapi gelombang-gelombang yang mungkin akan tiba. Tapi kami percaya Tuhan, kami berdoa, luputkan bangsa ini Tuhan. Biarlah kami semuanya boleh senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Karena kami tahu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oleh karena itu kami serahkan Tuhan seluruh rakyat Indonesia, para pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia juga. Kiranya kami semuanya boleh bersatu hati untuk tetap setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama dan umat Kristen di seluruh Indonesia, mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama dan umat Kristen di seluruh Indonesia, mari kita akhiri ibadah pada hari ini. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kami memohonkan berkat kepadamu ya Tuhan Allah. Kiranya berkat anugerah keselamatan dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita, memberkati kita, melindungi kita mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami semua diberkati dan disertai. Amin. Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia telah selesai kita ikuti. Untuk itu, kami dari tim Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Sinode Gereja Bethesda Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Andes Insinyur Sujarwo MTH. Kiranya pelayanan firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Sampai jumpa.